udah di siang hari ini ada yang kurang deh, Shay. Kayak ibaratnya makan tuh kurang bumbu loh. Iya. Iya nggak sih, Nek? Iya, biasanya ada satu lagi gitu loh. Iya. Iya. Kan kita biasanya kan trik-trik centil gitu ya kan. By the way, kemana sih Karen sih? Karen itu lagi di Cina, Mel, Van. gitu. Lagi di Cina. Operasi lagi. Enggak dong. Gak, dia kayak mau jadi bisnismen. Ada yang Wow. ada oleh-oleh video dari Karen. Kita Mana puter pengen ya. lihat? Tuh. Episode kali ini aku nggak bisa ikutan untuk syuting bareng sama Dave karena aku lagi sama Teh Dewi kita lagi ada di China, Guangzhou. Kita berdua sedang cell terapi. Semoga Spill Detik episode kali ini heboh dan seru banget. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Lagi stem cell therapy ya. Iya, aku nggak tahu loh Mel kalau dia pergi ke Loh, nggak ngomong. nggak ngomong. Ih, kok nggak ngomong sih padahal sering satu meja makan loh. Kan sekarang udah gak main sama Dev. Oh. Yang mainnya sama ibu-ibu semua. Tunggu dulu, ini arahnya kemana nih? Kok satu meja makan nggak ngomong-ngomong? Aku Iya. memang gitu, kalau temenan aku tuh bukan orang yang posesif. Ah, masa sih? Oh, tenang aja. Jangankan berteman, Ah. satu meja nggak ngomong. Suami istri aja satu rumah ada yang ngomongan. Kayak siapa sih itu? Tahu tuh. Aduh. Coba dong. Iya. Spill Detik. Banyak Aduh. gosip ya, Say. Jadi penasaran siapa sih yang dimaksudkan oleh Melanie dan Fanny? Yes. Suami istri tapi nggak ngomongan dan nggak tahu kalau istrinya pergi. Yes, Tuh, bener coba. banget. Jadi kemarin tuh ada pemberitaan yang heboh banget. Katanya ada rumah tangga Baim dan juga Paula. Paula ini kan pergi umroh. Tapi ternyata pas Baim ditanya sama wartawan, dia bilang nggak tahu tuh. Dia nggak izin gitu jawabannya. Aduh, duduh. Aduh, duduh. Ame nggak bisa berkomentar ya. Jangan ditahan Mel, jangan Kak, ditahan. ayo, Kak, ayo, Kak. Jangan Aku tuh ditahan. sebenarnya pengen ngemeng-ngemeng kan aku sempat mampir tuh ke tempatnya Mbak untuk podcast. Oke. Cuma kan ya sebagai teman pasti adalah share-share kalau tanya ada nggak sharing heart to heart? Ada pasti. Kenapa nggak sama Paula? Karena kan Paulanya kebetulan belum ada kesempatan. Dua-duanya temen loh, Bo. Iya, oke. Cuma namanya masalah keluarga, biarlah mereka nanti mengungkapkan seperti apa keadaan. Oke, berarti bisa disimpulkan ada masalah ya. Iya. Namanya Aku sih masalah. nggak tahu ya. Pasti. Tapi benar. Karena ya buat aku ya, misteri rumah tangga baik Paula itu tiap hari berkembang menyisakan pertanyaan yang semakin menumpuk buat kita. Betul. Penggemarnya. Seperti kain kotor ya, Say, semakin menumpuk ya, Say. Bukan lagi, apalagi nih kepergian Paula kemarin umroh. Iya. Umroh loh. Umroh tuh berapa lama sih, Van? Bisa 12 harian ya kurang lebih ya sama perjalanan, Wow. sama perjalanan. Kalau Iya. istri pergi main ke Pondok Indah, ya, lo Iya. nggak tahu, masih Betul. bisa gue maklumin. Betul. Tapi pergi ke luar negeri 12 hari dan ini trip ibadah loh. Kok bisa suaminya nggak tahu nggak gitu tahu itu maksudnya? buat aku agak nggak masuk akal. Oh. Iya, dan kalaupun memang seandainya ada permasalahan dan memang Mbak Im itu nggak tahu, kenapa dia harus ngomong ke wartawan semua? Nggak tahu, nggak izin, sehingga menimbulkan spekulasi gitu Aduh, dari good point. pernyataan itu. Aduh, Fanny, good point. Permisi, maaf, di segmen kali ini gue boleh nggak komentar nggak? Nggak boleh, nggak boleh, karena aku tahu kamu yang tahu pasti kan. Aduh, gimana Daya? Tapi bener sih, karena gini ya, kalau misalnya harusnya ya, mungkin kalau umroh tuh kan nggak selalu harus berdua, bener nggak sih? Iya, betul, Tapi nggak harus. Kalau izin suami, harusnya memang saling ngobrol gitu Iya ya? dong, iya. Jadi mungkin netizen wajar kalau agak sedikit smell something fishy. Jadi kayak melihat sesuatu ada apa nih? Iya. Kok makin memperkeruh, udahlah jarang ketemuan, Yes. Yes. jarang tampil bareng lagi. Yes. Dan seperti di podcast gue juga kan baik sudah tidak pernah lagi nge-vlog keluarga. Karena? Walaupun alasannya karena memang dia lagi capek aja. Iya, lagi capek dan Capek sama-sama. capek sama permasalahan rumah tangganya atau gimana maksudnya? Kurang tahu, aku cuma mau nanya gini doang. Pas Bayi bilang capek, Im, pengen nepok-nepok pundaknya. Capek dia di badan apa di hati? Ini kita spill dulu ya videonya. Iya. Apa sih omongannya? Nah, Kak Baim, Kak Paula kemarin umroh gimana Kak Baim? Ngomong nggak sama Kak Baim kemarin? Iya. Ayo. Nggak tahu Kita heran kalau video yang tadi juga menyisakan pertanyaan dan komentar dari netizen. 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 Nih, bisa-bisanya istri umroh nggak tahu, nggak heran. Ya. Saya nggak tahu jawabannya. Ia lagi umroh, susah amat, betul. Apa kata Fanny? Minimal ya Mel ya, gue Ya. juga berharap gitu.
Oke, mungkin kalau lo sebagai suami lo nggak tahu istri lo kemana, Iya. nggak usah memperkeruh rasa penasaran orang. Bilang aja, tahu kok tahu. Iya gitu. Kenapa malah di-spill nih kalau keadaan rumah tangganya sedang tidak baik-baik aja kesannya yang didapat. Iya. Sedangkan kita kalau misalnya ada permasalahan kan Iya, dalam rumah pasti tangga. ada aja kan. Iya, pengennya Iya. tuh udahlah kita tutup-tutupin sampai ada permasalahan emang nggak bisa Iya. terbendung lagi baru kita share. Ini kan kayak belum ada pergerakan apa-apa tapi kita akhirnya kayaknya ada sesuatu deh yang Kayaknya mungkin mencurigakan. pihak Karena suaminya udah pernyataannya. belak-belakan kali ya. Iya, dan gue tuh merasa bahwa gini loh, biasanya kan kalau bukankah suami istri itu biasanya kompak ya. Kalau salah satu berbuat salah, ada pihak lain berusaha menutupi kesalahan yang lain. Yes. Karena tugasnya membuka kan udah netizen ya. Suami istri tugasnya saling Suami menutupi. istri kalau ada masalah jangan saling membuka. Iya. Itu tugas netizen wah. Iya. Sementara dalam kasus Mbak Paula, aku melihat ada ketimpangan, sang suami kayaknya lebih belak-belakan membuka deh. Menurutmu gitu ya? Heeh. Menurut kamu ya? Iya. Yang lo tangkep gitu ya? Iya. Lu juga? Iya akhirnya karena Paula kan tidak berkomentar apa-apa kan. Nah. Misalnya Mbak Im syutingnya nggak tahu tuh saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak ada tuh pembicaraan kayak gitu. Nggak Iya. izin sama saya. Sedangkan Mbak Im itu memilih untuk melontarkan pernyataan yang ambigu. Iya, dan gue juga melihatnya Van ya, apa jangan Paula juga selama ini jadi tidak berkomentar sama sekali ya. Paula Iya, tuh iya. diam seribu bahasa. Apakah bisa dua hal? Dia ada di posisi yang sangat benar atau dia ada di posisi yang teramat salah? Lagi-lagi Oke. netizen tuh jadi berspekulasi. Berarti menurut Kakak Dev, tadi memang Paula akhir-akhir ini banyak diam ya? Iya. Sama banget kayak rasanya gue sekarang ya di segmen ini. Sebetulnya kan dengan apa yang terjadi dari rumah tangga, dari ketidaktahuan Mbak terhadap pergi umrohnya Paula, diskusinya juga adalah bisa begini. Itu kan tanda orang posesif ya. Iya. Kamu pergi kemana hari ini? Laporan dong, cerita dong. Itu kan tanda orang yang posesif. Iya. Dan biasanya kan posesif itu tanda kalau lu sayang. Iya dong. Iya. Kalau lu udah nggak sayang, Ah, lu udah nggak peduli kan? Istri lu pergi kemana? serah deh. Suami lu pergi Oh, kemana? gitu. Pacar lu pergi ke... Jadi gua kena. Im, gimana gua apa gua spill nih Im? Bener, karena katanya kalau masih ada rasa cemburu, posesif, artinya lo care karena masih ada perasaan cinta. Yes. Jadi Iya. again, kembali lagi netizen karena menurut gua nggak bisa disalahin karena netizen itu sayang banget sama Bapau, bener nggak? Iya betul, sampai ada Mereka bapau. Bapau kan, Oh. mereka salah satu pasangan yang cukup digilai, orang tuh look up to them. Cuma kan lagi-lagi ya, Bo, pernikahan itu tidak mudah ya. Sekali. Nggak perlu yang pernikahan. Yang masih pacaran aja boleh dibilang bahwa hubungan asmara itu nggak mudah. Loli sama Fadel contohnya. Aduh, masuk ya, Sa. Ngapain? Emang ada yang kotor cuciannya? Kalem well. Oh Gimana? gimana Menurut lo cerita gimana? itu Kak? Nah, ngomongin masalah posesif tanda sayang, Iya. itu contoh yang pas kayaknya. Fadel kan katanya awalnya, Iya. sampai sekarang boleh dibilang masih ya, posesif Iya. sama Loli. Loli awal-awal nggak boleh pakai baju ketutup. Oh, nggak boleh baju kebuka. Iya, kok nggak boleh baju ketutup. Harus ibu kamu. Kalau itu mungkin lebih Tyson ya. Kalau pakai baju kebuka aja. Nggak jual sini, jual di sini. Nggak boleh pakai baju kebuka. Oh iya. Udah gitu katanya selalu, apa tuh anak sekarang istilahnya? Oh video call, slip call sampai Nah, bobo ya. Sampai bobo. Pokoknya aku orang terakhir yang boleh ngelihat muka kamu. Oh iya. Sekarang udah berjauhan aja, Fadel katanya masih suka itu tuh. story. Story. Masa? Kirim-kirim emoji dan meluapkan perasaan sayang dan Bukan rindu. kirim-kirim reels ya. Karena kita gitu loh biasanya pasangan sampai 100 kirim reels. Enggak ada. Real relationship gitu kan. Bener. Tapi iya sih karena katanya, ini ada videonya ya. bener Ada, ya? ada. Bagaimana sih guys katanya emes. Walaupun sekarang ini kan mereka ibaratnya tidak diperbolehkan lagi pacaran ya. Ya. Tapi katanya masih ada video-video apa sih? Soalin kayak care apa posesif. Coba dong kita spill. Ya. Coba kita lihat. Nggak usah begitu, nggak usah. Duduk. Ngapain begitu? Ngapain perlu begitu? Perlu begini ngapain? Perlu begitu? Ngapain gitu? Iya. Kamu aja perasaan cuman diri kayak gimana pakaiannya? Kenapa jadi nunjukin badan gini?
Nah, itu. Posesif banget itu. Iya. Bahkan bener yang Kak Adek bilang ya, kalau dia mau tidur tuh ada sleep call dulu. Yes. Kurang posesif apa coba kayak gitu ya, sampai Tuh. tidur aja ditongkrongin. Aku mau Bener. tanya sekarang, mari Iya. kita bahas. Oke. Apakah buat kita nih, Iya. apakah benar orang yang posesif tanda sayang? Yes and no. Yes. Gak bisa selalu dibilang gitu sih. Ada juga yang bukan karena sayang ya, tapi perasaan ingin memonopoli, memiliki, Iya. dan atau insecure. Trust issue sama pasangannya. Sayang banget sih enggak, cuma kayaknya gue gak percaya aja sama dia. Mungkin pernah ada trauma, pernah ada Iya. luka. Tisu dong guys. Emang gini ngopini banget ya. Iya, Begitu gua berkaca-kaca, lu langsung masuk. Oh, oke. Lu. Ulang. Tapi itu poin yang menarik ya, orang posesif, orang yang memberondongi lu dengan perhatian berlebih, bisa jadi itu tanda insecure. Atau bisa jadi dia banyak salah. Bisa jadi juga. Malah dia takut, kamu nggak usah pergi ke tempat ini tapi dia yang kemana-mana. Kamu nggak usah ngapa-ngapain tapi dia yang aktif. Sehingga dia menghukum kita, jadi kita nggak bergaul, nggak punya teman, nggak bekerja dan lain-lain. Akhirnya dia bebas kemana-mana tapi kita nggak tahu apa-apa. Oh my God, Fani. Jadi Bisa sebenarnya dia itu overprotective karena sebetulnya di luaran dianya yang nakal. Yes, bisa Astaga. jadi kayak gitu juga. Jadi banyak kemungkinan. Aduh, kalau pendapat kamu itu benar, berarti pasangan selebriti yang ini gimana ya? Ingat gak sih pasangan selebriti ya? Siapa tuh istrinya Roger Danuarta? Oh, Cut Cut Meriska. Meriska. Wo, itu menurut gue tuh kasta tertinggi istri yang posesif. Kenapa? Dia itu sampai mengcloning WhatsApp suaminya. Ih, buset. Oh kalau itu bukan karena istrinya nakal, Terus bukan. kenapa? Memang wajar gitu ya. Kamu juga. Suami secakep itu Jangan Enggak, harus maksudnya dipagerin. gini, kalau suami istri, kalau emang udah trust 100%, mau di cloning WhatsApp-nya, ini mau di cloning Instagram-nya, santai aja. Kepok-kepok emangnya gua kasur diompolin, kepok. Maksudnya kalau emang gak ada yang tutupin, santai aja ya nggak sih? Kalau gitu gue pengen dibahas dong bareng-bareng nih. Oke, apa Buat tuh? kalian kriteria posesif itu Oh. yang kayak apa sih yang udah buat kalian Red flag. Oke, red flag. Ini too much. Kalau gue sama pasangan emang password nggak saling kasih tahu sih. Oh gitu. Tapi kalaupun mau dikasih tahu ya udah nggak apa-apa juga gitu. Oke. Kenapa nggak dilakuin kalau gitu dikasih tahu aja sekarang? Kalau suami gue password kasih tahu. Oh, Gue juga password kasih tahu. Cuma kalau gue kayak ke kamar mandi bawa handphone. Gue kalau tidur ngecharge handphone di bawah bantal. Enggak sih, kalau udah 14 tahun udah capek ya kak, udahlah. Jadi Apa lu bebasin, adanya. bebas aja. sekarang. Tapi Oh, oh. waktu awal-awal nikah gimana? Awal-awal nikah ada kayak Kalau gitu nggak? Tyson tuh emang kayak dari awal nikah tuh kayaknya emang orangnya udahlah kalau emang lu nakal itu mah urusan lu sendiri. Oh, bule Nakal. mindset lah Iya. ya. Nah kalau lu Kalau coba. aku awal-awal Gimana? diposesifin kak, diposesifin banget Oke, awal-awal. yang posesif tuh kayak gimana sih? Ya misalnya kayak aku harus kabarin terus handphone diperiksain terus. Yang bener lu. Iya, handphone tuh aku diperiksain terus. Tapi lama-lama setelah udah kayak 5 tahunan udah nggak dia percaya karena selama 5 tahun diperiksa ya nggak ada apa-apa juga. Oh, jadi kalau pulang handphone dicek tuh sama dia? Dicek terus. Wah kalau gue kena berkali-kali tuh gua. Gue punya temen ya, Iya. awal-awal pernikahan sama kayak kamu Van. 5 tahun pertama tuh pergi kemana-mana suaminya minta kirim bukti dong gambar kamu sama Nah, siapa bener. aja. Video Ada. call nih, misalnya kita Ada. nge-MC nih di luar Ada, kota nih, ada, kan ada. di hotel kan. Iya. Terus di hotel, coba video call, coba pengen lihat dong kamarnya kayak gimana. Iya. Jadi aku harus kayak gini Iya. kamarnya. Iya. Aku ngumpet Kalau laki itu ada apa temen enggak gue gitu. artis juga, dia suaminya kalau lagi di luar kota dia selalu minta Oh. pap ya harus di videoin apa segala macam. Oh. Cuma kan sebenarnya ya mau di videoin juga. Abis videonya mati tiba-tiba ada yang nongol, hello, Oh, lo nggak gitu, pernah Kak. tahu pengalaman ya. gitu kak. Kan di luar kota. Boleh dong sambil makan dong, sambil makan dong. Iya. Gue dicurigain mulu masih panik. Nih, sambil makan dong, baru kita lanjutin spill-spillnya. Nah,